selesai juga kita tes drive, maka berhasil. Baterai. Wah, main-main debatnya. Coba menerima. Mari kita coba tes drive motor listrik. Promosi bengkel. Test drive perakitan sepeda motor listrik asuhan ESDM. Mati. Baterainya beresing Veganya, apanya Jupiter. Test drive sepeda motor listrik sudah berhasil. Rakitan Gustu Adi dari Mengui. Oke, terima kasih. Dan warisan pada hari ini seperti ini kita masih diberi kesehatan sehingga bisa terkonversi bantuan pemerintah yang dalam 2 tahun nanti artinya 2023 dan 2024 itu targetnya 1 juta. 800.000-nya itu target untuk motor listrik baru, 200.000-nya untuk motor listrik konversi. Dilaksanakan tahun ini, Kementerian SDM menjadi PIC untuk konversi 50.000, targetnya 50.000 konversi yang bantuan pemerintah. Dan dari Kementerian Perindustrian itu 200.000 tahun ini. Nanti tahun depannya berarti Kementerian Perindustrian sebagai PIC motor listrik baru itu 600 dan Kementerian SDM targetnya 150.000. Jadi totalnya semuanya 1 juta untuk 2 tahun ke depan ini. Dari Kementerian SDM itu ada program konversi untuk kementerian, lembaga dan pemerintah daerah itu 350 unit. Bisa konversi yang punya sepeda motor dalam 2 tahun terakhir ini. Next. Ini adalah biaya pajak PNKG pajak kendaraan motor ini tidak semuanya daerah mengeluarkan. Jadi bisa jadi dinolkan juga, bisa jadi balik nol, jadi nol semua, tidak ada biaya. Kemungkinan berdasarkan pada prakteknya mungkin nanti ditanyakan ya ke Pak Kaplantar, cek fisik. Ya, cek fisik ini perlu biaya berapa lagi sebetulnya tidak tersedia di dalam Perpres 2020 itu. Tapi ini ditanyakan karena cek fisik ini dilakukan oleh pemohon, karena di cek fisik ini sebelum Bapak Ibu sekalian
itu pas membawa motornya ke bengkel konversi tersebut, itu harus Bapak cek fisik dulu di Korlantas. Nanti setelah dikonversi selesai, cek fisik kedua kali, karena kan mesinnya sudah diganti, berarti ada cek fisik kedua. Ada 2 kali cek fisik sebelum dan sesudah yang Bapak sekalian akan lakukan. Sekarang itu untuk produksi motor listrik baru juga sudah banyak kan? Ada Gesit, ada Volta, ada Service dan yang lain-lain. Produksi motor listrik baru. Kemudian apakah ada produksi masing-masing partnya? Tadi sudah saya sebutkan ada kayak biadisi motor. Kenapa di TKDN 40%? Karena sudah ada di lokal, yaitu PT Nice dan PT NNT yang saat ini sudah mulai produksi. Apa ya, misalkan kalau yang modelnya ada apa ya? Nanti makanya beras lah yang berdiri kan ada, nggak harus langsung satu motor lah. Caranya Pak, masukin satu ban dulu, ban depan masukin, timbangnya berapa tuh, ban depan misalnya nunjukin 25 kilo, terus belakangnya ditaruh lagi di belakangnya sambil dipegangin aja Pak, tapi jangan ditekan Pak, kan jadi 100 gitu. Berarti total subuh 1, subuh 2, 25 sama 100 berarti 125 gitu, kira-kira di situ. Walaupun mungkin ada mes. Listrik sangat amat mudah. Cuma terkait legalitasnya dan apa saja nanti yang diuji untuk mendapatkan legalitas itu, nah itu yang nanti akan saya sharing sedikit Pak. Sepeda motor listrik itu lebih gemar, lebih senang dan lebih mudah menggunakan motor listrik yang tipe hub, yang langsung include di velg. Nah ini saya tampilkan yang di tipe mid drive atau yang menggunakan lagi sambungan daya sampai ke penerus belakang atau rantai atau bel. Nah ini Pak, langkah-langkah ini Pak. Sekali lagi ini terkait yang pernah kami lakukan ya Bapak-Bapak. Jadi nanti contohnya seperti ini bracketnya Pak. Ini BLDC-nya. Nah ini kemudian cara pemasangan ke sasis. Ada yang bertanya tentang baterai di luar dari kelas. Nah ini coba saya tekankan sedikit, karena yang tadi saya sampaikan acuan kita tetap dari peraturan perundang-undangan Kementerian Perhubungan. Jadi di sini bunyinya gitu, baterai yang memiliki tegangan tinggi harus dilengkapi dengan simbol tegangan tinggi yang ditempatkan pada atau dekat baterai. Simbol sebagaimana dimaksud. Nah sampai dia mendetailkan, sebenarnya ada ukurannya lagi, warnanya, tapi kurang lebih contohnya seperti ini Pak, segitiga listrik ini untuk baterai. Dan ini adalah salah satu syarat legalitasnya mereka. Jadi kalau Bapak berpikir, tuh kok hanya stiker Pak? Nah hanya stiker ini bisa menyebabkan ketidaklulusan dalam pengujian mereka Pak. Stiker yang seperti ini aja tidak lulus, dan kami pun pernah mengalami itu karena saking terburu-buru lupa atau cuman gitu aja gitu, kita penasaran mau ngetes cuman gini aja kok gitu. Ternyata dia tidak lulus. Bentuknya seperti ini, simbol tinggi. Dan tadi kenapa dia bilang baterai memiliki tegangan tinggi? Sayangnya tadi di Kementerian Perindustrian tidak menjelaskan berapa sih batas tegangan tinggi di Indonesia ini. Tegangan tinggi di kita itu di atas 60 volt. Jadi di bawah 60 volt berarti ini tidak berlaku nih Pak. Ada lagi bunyi yang lainnya Pak. Kemudian penyetelan motor listrik. Nah ini nanti ketika di lapangan kita akan bertemu dengan profesor mekanikalnya, namanya beliau Bapak Ato, kebetulan ada di belakang di tengah-tengah kita. Nah ini saya hanya menjabarkan sedikit terkait nanti akan pemasangan, karena sedikit bocoran nanti kendaraan yang akan kita pakai untuk praktikum itu kendaraan BBM tipenya Supra 125 kalau nggak salah, ada juga Jupiternya. Jadi kurang lebih sama seperti ini Pak. Terkait pemasangan, yang terpenting kabel motor listrik ini tidak terjepit nih Pak, kabel induknya dia. Karena nanti akan mengalami
kendalanya itu kalau terlalu mutar nanti kabelnya akan tertekuk patah ke bodi sini, tersangkut dengan baut yang didudukan sasis, baut dudukan engine lama, baut dudukan sasis. Kendaraan BBM itu dia punya 2 jalur ya Pak. Dalam artian 2 jalur ini, kabel untuk dari sasis tengah ke atas, kiri kanan itu ada kabel ya Pak. Nah, nanti di kendaraan listrik sesuai dengan peraturan Kemenhub yang berlaku, tegangan yang tinggi dengan tegangan yang tidak tinggi jalurnya harus terpisah dan harus terbungkus. Kementerian itu menjelaskan tegangan baterai yang 72, kita anggaplah kita juga menggunakan baterai itu. Tegangan 72 ini kita bagi di sebelah kanan. Jadi nanti ada yang di sini Pak. Nah jadi yang di sebelah kirinya ini tegangan yang rendah atau yang 12 volt. Nah, apa saja sih yang diuji untuk mendapatkan keabsahan dan legalitas di Kementerian Perhubungan? Banyak Pak. Salah satunya di elektrikalnya ini Pak. Sistem keamanan penyalaan harus mempunyai 2 pengaman, yaitu kunci kontak on. Saat kunci kontak di on itu kendaraan tidak boleh langsung bisa diakselerasikan. Jadi kalau di kendaraan BBM kunci kontak on kan tetap harus di kick atau pakai electric start ya. Kemudian indikator sistem kendaraan ini nyalanya adalah lampu hijau. Ini terlalu baku dalam artian kalau bapak-bapak, Pak saya mau konversi, tapi odometer saya ganti, kan nggak ada lagi lampu hijau di situ. Di situ ada tulisannya oke atau ready gitu. Nah ini untuk kendaraan ini untuk konversi yang sangat amat standar gitu. Jadi bisa menggunakan lampu yang hijau tanpa harus mengganti odometer. Jadi masih bisa memanfaatkan odometer kendaraan yang lama gitu. Kemudian klakson, klakson desibelnya, lampu depan, kandilanya. Kemudian ini pada saat di charge sistem on, tapi ketika ditarik tuas gas motor tidak hidup. Sederhananya kendaraan itu tidak bisa dioperasikan walaupun sudah menggunakan 2 tahap yang di atas pada saat di charge. Jadi saat kendaraan di charge tidak boleh ada pergerakan si dinamo sedikit pun. Kemudian terdapat tambahan indikator level baterai, sistem keamanan mati 1 kali. Nah, tadi melakukan praktik pembuatan kabel bodi. Karena kabel bodi BBM yang lama itu kalau kita pakai banyak tegangan yang akan bocor ke sasis. Seperti yang disampaikan Bapak Kementerian tadi sebelumnya selaku perwakilan Kementerian Perindustrian. Kalau di BBM banyak negatif atau mungkin kalau bengkel sering nyebutnya ground ya Pak ya. Banyak tegangan yang akan terhubung ke sasis. Sedangkan kendaraan listrik itu tidak boleh ada tegangan sama sekali terhadap sasis. Nah jadi itu nanti yang akan kita praktikan juga, karena bunyinya dilakukan pada jaringan yang tegangan tinggi kemudian nanti Pak, yang tidak terhubung dengan sumber daya tinggi eksternal. Biasanya output dari pelatihan bapak-bapak ini akan kami ujikan di tempat langsung. Jadi apakah kendaraan atau apakah kabel yang bapak-bapak buat ini lulus dalam uji elektrikal ini? Kalau tidak, masih ada waktu untuk perbaikan. Kalau lulus, ya alhamdulillah mungkin nanti ada reward dari PPSDM mungkin gitu. Biasanya begitu. Karena di muka bumi Indonesia ini stigmanya masih 3 ya loh, terkait kendaraan listrik. Apakah kendaraannya bisa berjalan saat hujan? Apakah kendaraannya dapat dicuci? Dan terakhir, apakah bisa melewati genangan banjir atau genangan air? Nah, ini yang kita tekankan Pak. Selama faktor safety-nya aman, insya Allah mudah-mudahan tidak akan terjadi yang aneh-aneh. Saya pribadi, jadi pastikan dulu Pak output si charger ini positif negatifnya di kiri atau di kanan.
karena sangat amat menjadi terbalik kalau kita hanya mengandalkan kode. Kalau ini chargernya DC, kita pakai soketnya AC. Charger DC-nya itu kodenya ini positif, negatif. Cuma kalau kita pakai kodenya si AC ini di belakangnya L dan N gitu. Nah, biasanya L dan N itu, L itu kan yang tegangan bermuatan positif ya Pak ya. Ya, N itu netral gitu kalau di AC. Nah, cuman pernah kita coba dengan mempercayai kode itu ternyata terbalik. Ada beberapa charger yang output positifnya di kanan, ada juga beberapa charger yang output positifnya di kiri. Jadi ini benar-benar harus dipastikan sebelum kita merangkai pop charger ini nanti Pak. Jadi mungkin Bapak-Bapak sudah tidak asing dengan Potol, Nanjing, Yuma, dan universal lainnya gitu. Kebetulan kita nanti akan pakai controller yang merek Potol. Nah, kita menggunakan komponen tambahan ini Pak. Ini dioda ya Pak ya. Untuk membuat tegangan negatif yang hanya bisa masuk dari si port charger. Jadi tegangan balik dari belakang sini, dari belakang sini tidak akan bisa masuk. Tujuannya kita manfaatkan fitur side stand di controller. Jadi yang harusnya itu dipakai untuk standar samping, kita manfaatkan untuk jalur port charger. Jadi nanti akan ada satu kabel kecil ini yang mengarah ke port charger, tapi di luar dari si dioda, untuk mengaktifkan salah satu fitur di controller Potol yaitu side stand. Yang dimana ketika di charge diberi tegangan negatif, dia akan memutus semua hubungan dari controller sampai ke BLDC. Ada lagi yang tulisannya start. Nah, kita kebetulannya mengkonversi kendaraan BBM yang tidak punya indikator atau odometer digital. Pun odometer digital ya hanya sebatas digital pembacaan speedometer gitu ya. Enggak digital full yang ada bisa menampilkan tulisan-tulisan seperti tadi gitu. Nah, karena itu kita diberi kemudahan oleh Kemenhub. Jadi bunyinya begini Pak. Dilengkapi indikator sebagai alat informasi yang berupa sinyal optik, audio, atau sinyal lainnya yang dapat dilihat dan atau didengar saat pengemudi meninggalkan kendaraan. Sport sama Cite. Namanya bisa tertulis ada jok obek, di obek berapa sesi, yang mana step tidak bagus, tidak bagus. Ada apa yang dilakukan di tulis. Boleh mencuci motor yang akan dikonversi. Karena ukurannya sisi itu nanti bisa dikerjakan besok gitu ya Bu ya. Yang pasti hari ini sampai kemudian selesai
bapak-bapak, bibi semua ini nanti pulang ke rumah minimal besok itu sudah tahu terkait mekanika apa yang harus dilakukan. Baru ditambah di bawah ini. Gambaran Dipasang potong. gambaran buat besok bisa. Atau mau hajar ininya dulu nih rumah. Dan ini kita potong dulu. Potong di luar apa di atas? Itu kan pasang dulu dari dulu. Ininya kan ada masa gerindanya, Pak? Ada. Ada. Cuman gerindanya nggak ada. Udah. Udah ya. Sip. Berarti besok main kasar-kasaran ya. Sebelah ya. Oh. Tapi orangnya itu mengganti isi menambah suspensi. Coba tanyain instruktur. Pak tanya Pak dulu di Ini harus ada titik dulu. Kesinian apakah sinian kan mau ntar mau bikin obat. Iya, lihat space ininya juga. Ini kan motornya sini Pak ya. Biar di sini. Kontrolernya. Ini nggak kepake ya. Baru tempatnya potong yang digunakan. Paling nggak di sini ya. Biar nggak Ini ngalih-ngalih pam. Kuning strap. Kuning strap merah. Wah, Kubun ya. masa disempurna? Namanya kuning. Kuningnya apa? Ya. Kita nggak tahu. Wiringnya nggak tahu. Kita sekali lewat ini. Iya betul. Gitu. Nah ini nomor 4-nya belum Pak ya. Ini Surabaya kita udah nyambung nih. Ini udah nyambung karena dia udah nyala ya. Oh, ini lali. Aduh. Ya, dah. Pantau aja doang ya. Nah, tapi satu. Nomor Niki nomor 6. Indikator di 1. Bagian dari pasar video nih. Iya. Waktu memvideokan atau memoto, kalau pertama video, kasih suaranya dikit lagi ngapain. Oh, Kalau gitu. bagi grupnya cakep gitu. Penyesuaian rangka bodi untuk pemasangan bracket dan tempat baterai untuk pemasangan motor LDC dan chain sistemnya. Proses pemasangan
Instruktur dari SDM Ini mau ngecek ya, cek Pak. Foksi dulu, latih dulu lah. Cukup dulu bisa, di las dulu bisa. Titik dulu lah. Ya. Oh, maksudnya ini ratanya ini dulu, baru dipukul itu. Ya. Oh, boleh. Las dulu. Ya, oke, sip, yuk. Las deh. Di situ. ini kelas Masalah uang jadi. Kita di ini. Buah ya. Gantian ya, tombak ini. yang jelas. Sedang bekerja. Ini jadi buang plastiknya nanti nanti bayar sama pasir. Kunci-kuncinya sampai ketinggalan, itu kalau sama temennya. Tapi harus buka dulu ini, joknya belum dipasang nih. Iya, belum. Jok di sini, dua belum. Bu ngambil
Cyclops bikin X-Men. Senior kita ini. Tadi pakai gerinda. Pakai gerinda di situ. Ya. Oh, itu sudah nanti. Tuh, cabut dia. Boleh. Solid. Dari sini ke depan ke sini. Masa. Kelistrikan harus santai ya. Oh berarti niki untuk Niki nyambung ya. ya, ini berarti niki ya nih. Ini biru niki ya. Ini biru Untuk dia panggil. Pak ya. kiri. Ini kiri ya. Kanan apa kiri itu nih? Kiri kanan. Ini kuning ya. Kan masanis cas. Jangan kan pegang jalan Senapi. Warna. Merah hitam kan merah. Jadi sebelum kita eksekusi, Beritahu dia. kalau ada rumah perlu segera yang siapa ada tinggal ini sudah depan jadinya yang sudah depan kesenangan itu apa? Ini kalau jadi iring-iringan pakai motor itu. Kecil aja. Terima kasih. Hari terakhir pelatihan. Baik, Bapak-bapak sambil pendamping yang lain kita berbaris sesuai Terkait pagi hari ini, jadi setelah kemarin malam kita coba setelah selesai pelatihan coba peliti pendamping peliti, memang pada hari ini masih perlu fokus terutama di sistem kelistrikan yang 12 volt.
Nah, sehingga agenda kita pada pagi hingga sore nanti penutupan adalah barangkali finishing apa yang kemarin sedang kita mulai di musim wiring. Musim wiring yang barangkali bapak-bapak dan ibu semua sudah rangkai kemarin, kita hanya mungkin perlu nanti dalam finishing itu masalah terutama kekuatan pengkerimpingan, soketnya dan sebagainya serta kerapian. Kalau yang 12 nya ada masalah ya? Tuh, kan kita nggak nyambung, belum nyambung. Sama. Output 12 ya. Itu yang lama. Alhamdulillah berarti tinggal masuk lah ya. Ya, pengertian saya begitu. Normal sih. Ya, karena nggak ada Dapatnya cuma satu. bener dah. Ketika pencet start. Lampu untuk hidup. Ini mau diubah, tadi kan kebalik. Ya. Saya rasa bisa dipasang. Itu belum on. Oh iya, belum ada ini. Ini baru nyala ini kan? Kan ini baru nyala. Oh, iya. Nyala. Balik ijazah umum, di sini bel-bel lagi. Bel-bel coloknya soketnya, soket bel. Oh, lepas. Gua pakai penggerak yang belum coba. Bel. Apa yang megang starter? Nah, terakhir siapa yang megang starter? Harus pasang api. Mana yang nyala? Mana yang putus? Oh, ini lepas ini. Wah. Woi. Coba di tombol starter yang punya. Yeay. Benar nggak ini? Aduh. Awas. Baru. Oke, oh ya. Sini naik. Sini naik. Udah on. Starter. Mau nggak nih? Mau? Iya. Dah. Hah? Warnanya ini. Nah, ini bisa sekarang ya. Goyang. Gua off dulu. Oh, iya nih. Oh, Oh, lilinnya main bet. Oh, repet dulu. sekarang. Buat digas. Awas. Siap. Oh ya. Belum hijau. Oh. Balik. Balik. Tak boleh dia. Pelan jalannya motor. Berarti bisa disetting. Saya bisa putar. Setting ada ininya, software Setting controller. Belum. Oh iya sama dia nyala. Oh nyala. Ya. Karena kecolok ini. Sama ya. Sama gitu ya. Sama. Diakses sama. Kan dapat 5 volt ya. Dapat ini kan 5 volt. diodo itu kan 5 volt. Dia dapat 5 volt dari sini. Bukan dari relay. Dari relay itu ke isi 5 volt dari sini. Masuk ke sana sebelum di start. Biasanya dapat 5 volt setelah start kan. Tapi karena ada ini dia udah dapat 5 volt sebelum. Ya. USB-nya. Ini kan
Oke, udah connect ya. Udah connect. Pertama kali kita lihat speed selector bro. Satu. Ya. Oh kembali ini. Ya kembali. Terserah nih. Settingannya tinggal di mana nanti. Yang pasti posisi sekarang itu di high. Nanti aja bro. Nanti aja bro. Nanti kembali. Oh coba high. Ini. Tengah. Tengah benar. Udah ada. Coba yang ini. Nah, ini kan udah. Oh. Nah, tinggal banyak nanti. Nah, itu satu. Sorry, nah, ini mundur kan tadi. Dimin kan dulu ya. Plus. Dimin 60. Ya, tadi 60. Oke. Display yang low, high, medium tadi. Ini itu. Nanti tinggal di settingan itu. Nanti kita bisa kasih misalkan ya. Oh, misalkan kita kasih 50% harus maksimumnya tinggi 75 high 90% itu bisa kita batasi kita setting di sini. Nah, yang ditaruh di sini. Taruh di sini maksimumnya. Oh, maksimumnya ini. Terus sekarang karena ini sudah kita jadikan 60, coba di tes Pak. Boleh maju nggak dia? Itu punya Pak. Oke, udah maju ya sekarang. Maju. Oke, maju. Nanti kita gimana monitornya? Nanti secara bagaimana kali ini? Dulu dipakai enggak mati. Kan settingnya dia itu beda. Yang 60 80 dipakai untuk ini. Itu 80. Ya, ini kan 60 nih. Punki. Dia balapan ya jadwal ternyata. Oh ini tadi settingnya 80. 80. Ayo nostalgia mengenang balapan dulu. Coba tanyain berarti. Coba aja 40. Nah. Oh, muncul. Ini biar suka sebelum kan? Nggih, Kan satu kan? Ibu mah kalau pancing semua tuh kan keduanya langsung Kalau sesuai maknanya kita set. Iya, betul. Jadi itu satu pun tidak. Karena kan menantang konsep ya. Kan kalau itu tidak ada. Ya. Sekarang dasar dari listing organisasi ya. Jadinya mobil mesin di apa ya. Nah, motorisasi ya. Itu pasti. Test drive hasil konversi dari pelatihan SDM. yang diberikan manfaat bagi semua pihak. Atas kata asuh Warunggrahnya, kegiatan pelatihan teknis konservasi sepeda motor TGN menjadi sepeda motor listrik angkatan kedua dengan resmi saya tutup. Terima kasih.